Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bikin tutorial cara nge-hairdo yang simple tapi elegan. Kali ini hairdo-nya agak tinggi ya, updo gitu modelnya. Nah, pertama-tama aku mau nge-crimper dulu nih rambutnya. Fungsi crimper tuh apa sih? Supaya rambut yang akan kita hairdo itu biar lebih bisa bervolume. Sasaknya nanti jadi lebih mudah, terus rambut yang kesannya tipis itu jadi lebih bervolume. Nah, kita juga nanti nge-stylingnya tuh jadi lebih enak gitu. Buat teman-teman yang punya rambut cukup tipis untuk daily, bisa nih dipakai catokan crimper ini, ngaruh banget sih buat kesan yang rambutnya tuh jadi bervolume gitu. Ini aku crimper bagian-bagian yang menurut aku perlu di crimper aja, jadi nggak keseluruhan dicatok genteng ya. Jadi crimper tuh bisa sebutan lainnya tuh genteng. Kenapa nggak semua di crimper? Karena menurut aku nggak perlu nge-crimper semua rambut. Nah, karena rambut klien aku ini juga lumayan tebel ya, tidak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebel juga, jadi kayak cukup gitu di crimper seperlunya saja. Nah, terus di bagian poni ini aku catok pakai catok genteng. Nantinya tuh mau aku aku gulung dulu, aku roll dulu supaya nanti pas dibentuk tuh poninya bagus gitu, badai. Terus ini aku parting, aku bagi menjadi dua bagian rambutnya. Kita tarik tuh dari arah telinga ke tengah, terus yang bagian atas itu aku jepit dulu. Dari bagian tengah ke bawah ini mau aku kuncir, tapi ini aku rapikan dulu ya anak-anak rambutnya supaya nanti tuh bisa bagus gitu, terlihat lebih rapi. Terus di hairspray jangan lupa supaya makin nge-hold. Terus kita ikat. Setelah diikat rambutnya itu kita curly. Aku di sini pakai catokan flat iron, jadi catokan yang bukan buat curly, buat ngelurusin, tapi ini bisa juga sih dipakai buat curly. Menurut aku ini lebih gampang, lebih satset daripada catokan curly, tapi ya preferensi sih teman-teman semua. Kalau lebih suka pakai catokan curly, monggo aja, silahkan saja. Yang penting judulnya kita curly dulu nih rambutnya supaya lebih mudah dibentuk. Nah, setelah selesai nge-curly bagian atasnya nih, bagian yang kedua tadi itu mau aku sasak sedikit. Jadi di bagian atas kepala yang nantinya ini bagian yang akan sedikit menonjol, biar nanti kesannya tuh setelah dibentuk rambutnya nggak kempes, nggak terlihat kempes. Ini kita sisir-sisir dulu sampai rapi banget semuanya, anak rambutnya juga kita sisir-sisir. Jangan lupa pakaiin hairspray, sisir lagi, semprot sisir lagi, terus kita ikat. Nah, ini juga sama, kita curly juga rambut di bagian atasnya supaya apa? Supaya mudah dibentuk. Ini aku nanti mau kasih pemanis ya, ada curly di samping telinganya, karena kakaknya ini pengen agak-agak messy gitu, jadi kesannya tuh nggak terlalu rapih tapi rapih gimana tuh, jadi anggun gitu ya, nggak suka yang casual katanya. Jadi kita kasih pemanis di dekat telinga, nanti ada curly sedikit. Ini kita curly dulu sampai semuanya tercatok ya teman-teman. Bikin rambut kayak gini tuh sebenarnya gampang-gampang susah.
gampangnya ya kelihatannya simpel, susahnya ya kalau kita kerjain sendiri nggak bisa sih, ini capek. Jadi butuh hairstylist. Nah, buat para hairstylist ini adalah salah satu model hairdo yang simple dan cepet juga kita ngerjainnya. Nah, setelah kita curly, ini rambutnya kita rapi-rapiin lagi. Terus aku pasang donat rambut di sini, nggak terlalu besar supaya nanti cepolnya tuh juga nggak terlalu gede, karena kliennya tuh requestnya jangan terlalu besar gitu di bagian cepolnya, maunya yang sedang-sedang aja, jadi kayak no effort, effortless tapi sebenarnya effort. Gimana tuh? Nah, ini kita jepit-jepit aja, kita tutupin di bagian donat rambutnya itu jangan sampai kelihatan. Ngejepitnya juga pelan-pelan ya teman-teman, takutnya kliennya itu sakit ketusuk, sambil ditanya apakah ada yang nusuk atau enggak, jadi supaya kliennya tuh juga nyaman. Nah, setelah dirasa bentuk atas itu sudah pas, bagian bawahnya itu nggak aku kasih ban, nggak aku kasih donat. Karena apa? Nanti bisa jadi makin besar kalau ditambahin ban juga. Kan requestannya itu maunya yang simple-simple aja. Jadi kita langsung gulung aja, langsung jepit aja. Bentuknya disesuaikan sama yang menurut kalian itu bagus. Tinggal diputir-putir aja, diputar-putar aja gitu. Nih udah gini aja udah kelihatan udah mau jadi nih ya teman-teman tuh. Ini aku pasang dulu pengganjel. Fungsi sumpit itu sebenarnya buat ngeganjel sementara kalau rambutnya belum dijepit, atau kayak buat nge-trial dulu nih bentuknya udah pas belum ya. Kalau kayak gini jadi kita sanggah dulu. Penjepitnya tuh sangat berfungsi sekali ya teman-teman. Penjepit, penyangga maksudnya. Nah, ini bagian bawahnya jangan lupa. Ini yang suka bikin rambut keluar-keluar itu karena di bagian bawahnya itu jepitannya sedikit. Kesannya itu cuman bagian ekor ya, bagian akhir, padahal itu sangat bisa cepat ngelos gitu, bisa cepat keluar-keluar tuh rambutnya. Jadi mesti ditahan pakai jepitan yang cukup. Nah, ini bagian yang keluar-keluarnya ini sengaja ya teman-teman, biar kesannya itu tuh messy. Terus rambut yang keluar-keluar ini tadi aku catok dulu biar agak curly. Nah, ini ditaburin bukan bumbu ya, ini bedak sasak. Nah, itu buat ngesasak sedikit poninya biar kayak Syahrini, agak badai sedikit. Nah, ini di bagian samping dulu. Bagian samping kiri itu lebih sedikit karena kakaknya angle-nya sebelah kanan. Jadi poninya kita bentuk yang lebih banyak itu di kanan. Nah, ini kita sasak-sasak dulu, kita rapi-rapiin dulu. Dibentuk yang menurut kita bagus ya. Diganjel dulu pakai jepitan, pelan-pelan aja, nggak usah ngebut. Nah gitu deh. Nah itu, nah tuh kayak antena ya, tapi ini sangat berfungsi sekali. Ketutupan, sangat berfungsi sekali. Ini kayak tusuk satenya ini tuh. Tuh lihat ya teman-teman ya, poninya sudah terbentuk, poni ala-ala Syahrini. Tinggal dijepit-jepit aja, yang dirasa masih kendor dijepit-jepit. Poni sisaannya kita jepit-jepit juga. Tuh sebelah kiri tidak tersyuting ya teman-teman karena kameranya di sebelah kanan. Nggak apa-apa, yang penting caranya nanti sama, kita lihat aja nanti di sebelah kanan ya.
Nah ini nanti ekornya gimana nih, ekor poni yang dari depan kan lumayan panjang. Tenang, kita jepit tuh teman-teman, kayak gini nih cara jepitnya tuh. Nggak usah takut, dijepit aja terus disemprot hairspray, tinggal disangkutin, jangan lupa dicatok dulu supaya curly juga sama teman yang lain. Nah tuh kita bentuk, kita samain aja sama sanggulnya begitu. Mudah banget kan ya teman-teman ya, simple tapi elegan gitu kesannya, enggak yang rapi banget tapi bukan yang berantakan kayak gitu tuh. Nah tuh cakep kan. Nah ini sesuai requestan si kakaknya nih. Nah ini udah jadi nih teman-teman nih. Nah mudah kan, sudah jadi jepitan penyangganya, tinggal dilepas-lepas aja. Kita semprot-semprot yang belum kesemprot biar lebih pakem. Nah tuh ini difoto dulu nih, kakaknya suka nggak nih dari belakang tuh. Udah oke, mantap. Seperti ini hasilnya teman-teman, cantik kan.